Tes. Ya, Bu, ya. Oke. Ya, Bu, ya, Bu. Kita Ya, Bu. lanjutkan. Ya, karena banyaknya data di dunia ini, yang X itu adalah data awal, atau di sini tempatnya data-data itu kan, X itu sembarang bentuk, yang itu awal-awalan gitu ya, daerah asal. Nah, Y ini kan daerah hasil, di mana nggak semua Y kan yang hasilnya kan, Y ini daerah kodomain ya, daerah yang nanti berpeluang jadi hasil. Nggak semuanya Y ini hasil kan, yang hasil kan hanya beberapa aja. Kalau kita gambar grafik di sini nih, ini adalah hasil-hasilnya itu di sini gitu. Nah, dalam bahasa matematik, apapun itu kalau bisa dibentuk dalam data, ada hasil, ada awal, ada hasil, ada rumus, maka dia bisa dibentuk grafik. Entah itu gempa bumi, entah itu tsunami, prediksi perakiraan cuaca. Makanya banyak ya untuk melihat ya data-data grafik-grafik. Nah, selama dia bisa dibentuk grafik, maka bisa dicari nilainya. Baik itu nilai maksimum, minimum, atau nilai dari grafik itu sendiri. Nah, limit ini digunakan untuk mendekatin, misalkan kita prediksi kejadiannya ini 3 tahun mendatang, X-nya 3 gitu ya. Maka kita akan mendekatin deket banget dari kiri atau deket banget dari kanan. Itu disimbolkan dengan dari kiri min, kalau dari kanan disebutkan plus, yang sangat dekat dengan angka 3. Kalau sangat dekat berarti berapa? 2,99999 gitu ya. Sangat dekat dengan angka 3 berarti ya berapa? Sebelah kanan 3,00001 gitu. Itu dari sebelah kiri, dari sebelah kanan. Inilah yang disebut dengan limit. Jadi limit itu adalah mendekatin. Mendekatin bukan sembarang mendekatin ya, tetapi mendekatin yang apa? Jadi limit itu mendekatin dekat banget dari kiri dan kanan sampai nempel, tapi nggak berhimpit ya, cuma nempel deket banget gitu. Itulah matematik. Nah, maka dari itu kita bisa menggunakan prediksi gempa bumi tahun kapan gitu ya, atau komet Halley yang akan bisa melalui bumi itu kapan gitu. Atau juga prediksi perakiraan cuaca itu bisa menggunakan limit. Bahkan penyakit jantung misalkan gitu ya. Jantung dengan, kan dia punya grafik tuh jantung tuh. Jantung ada grafiknya kan, detaknya sekian-sekian gitu. Halo nak, suara ibu terdengar nggak nak? Jelas, Bu, jelas. Dengar, Bu, dengar. Bu, masih jelas, Bu. Terdengar. Jantung, jantung itu kan ada gini ya, makanya kan bisa dilihat dalam bahasa kedokteran itu ada nak, kalau ukurannya sekian, maka dia penyakitnya koroner atau gagal jantung sebagainya, itu dari prediksi limit juga. Jadi kalau itu mendekati angka sekian ini harus hati-hati nih, harus dikasih alat pering dan sebagainya. Nah dari situ nak, itulah kegunaan limit. Artinya kalau antum menguasai ini dan antum menguasai teknologi dan antum gabungin, keren banget. Nah, permasalahannya nyari fx ini gimana? Fx ini bisa dengan bantuan namanya bahasa programnya pakai MATLAB. Antum kalau menguasai MATLAB, Ibu kasih tahu ya. Mat tulisannya gini, MATLAB. Program ini program yang kita dari gambar grafik itu bisa diketahui fx-nya. Dari gambar grafik bisa diketahui rumus dan juga luasan sebagainya. Ini rahasia dari para geologi, para ahli-ahli tanah, ahli yang kalau lihat bumi bisa tahu kedalaman sekian, ada tambang sebagainya, itu dari sini, MATLAB. Jadi dia akan mencari fungsinya, dia juga bisa mengubah jadi grafik. Nah, ini jenis program matematik. Antum belajar aja di situ, udah menguasai ini, jadi ahli ini, seolah keren banget, banyak yang dibutuhin. Antum banyak dibutuhin di berbagai bidang ya. Itu ilustrasinya. Nah, sekarang bahasa matematikanya. Bahasa matematik mendekati dari kiri itu seperti apa? Mendekati dari kiri, bahasa matematiknya itu seperti ini nulisnya. Ingat, limit kan mendekati. Jadi, kalau bahasa matematik, kata mendekati itu diganti dengan limit. Nah, gini, punya kode. Limit X mendekatin angka berapa? X-nya didekatin angka 3, gitu. Dari sebelah mana? Dari kiri, berarti tandanya min. Itu artinya apa? Limit X mendekati angka 3 dari sebelah kiri. Dari fungsi apa? Fungsinya adalah fx yang didekatin. Tujuan mencari apa sih? Mencari nilai. Nilai dari X di grafik tersebut. Tujuan limit hanya itu. Dia mencari nilai, tapi dideketin dari kiri sama dari kanan.
Nah, nilainya berapa? Nilainya itu kalau ada misalkan ada ya. Ada nih, ada bukunya ada nih, ada gitu. Dan juga sama nilainya dengan didekatin dari sebelah kanan, bahasanya gini. Limit X mendekatin 3, sebelah kanan itu tandanya plus. Plus, ini ya. Fx, nah ini harus sama nih. Maka kalau sudah seperti ini, artinya nilainya ada. Bukan hoak, tapi ada. Nih ada nih, nilainya nih ada, gitu. Jadi prediksinya insya Allah valid nih, gitu. Nah yang kalau nggak ada tuh gimana contohnya? Contohnya begini, grafiknya bolong. Putus grafiknya. Nah, jadi dideketin dari kanan, nilainya kok di sini. Dideketin dari kiri, nilainya di sini. Jadi kalau mau memprediksi itu nggak valid. Bisa jadi ini nggak boleh yang seperti ini prediksinya. Karena bisa jadi salah nanti keputusannya. Perkiraan cuaca misalkan gitu ya. Grafik perputaran angin seperti ditunjukkan gitu ya. Putus nih di sini dan diprediksi hari ini hujan. Nggak bisa. Karena kalau hujan kan harus bertemu di satu titik mana gitu. Nah, itu contohnya. Bisa dipahami? Halo? Alhamdulillah bisa. Bisa ya. Ada pertanyaan dulu sebelum Ibu ke rumus? Ini adalah ilustrasi bahasa matematik dan bahasa nyata. Ada pertanyaan? Ada ilustrasi? Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Lanjut aja dulu, Bu. Lanjut. Nah, ini hanya gambaran. Jadi ini syaratnya seperti ini. Nah, nanti kalau bahasa matematik apakah harus seperti itu, Bu? Nyarinya tidak. Kita sudah dikasih tahu rumusnya. Jadi rumusnya gampang. Rumusnya apa? Untuk mencari limit hanya menggunakan yang pertama, cara manual. Manual itu udah ada rumusnya, sangat mudah, yaitu yang pertama apa? Substitusikan. Substitusikan tuh dimasukkan saja. Atau bahasanya dimasukkan, kan tujuannya nyari nilai ya. Jadinya tinggal dimasukkan. Contoh Ibu contohkan nih, ada pertanyaan seperti ini di dalam sebuah kejadian. Berapakah limit, dia kepo nih, limitnya adalah X mendekatin angka 5 dari fungsinya apa? Fungsinya ini 2x kuadrat ditambah dengan 3. Nah, karena dia substitusi, maka tinggal kita masukkan saja ke persamaan itu, yaitu apa? 2 dikali 5 yang dikuadratkan X-nya ya. X tambah 3. Nah, ini sama dengan berapa? Sama dengan berarti 25 kali 2 yaitu, langsung ya. 25 kali 2 berapa, Nak? Tambah 50. Betul, tambah 3 yaitu 53. Betul. Selesai, gampang nggak? Gampang. Yang sejauh ini. Hanya seperti ini. Nah, suatu ketika grafik itu nggak selalu lancar seperti ini. Ada sebuah kejadian yang menghasilkan kalau disubstitusi ya, hasilnya itu 0/0. Contoh, Ibu contohin. Nah, ini ada kejadian yang spesial, berbeda dari biasanya, yaitu apa? Jika kejadiannya saat disubstitusi hasilnya berapa? Hasilnya adalah 0/0. Maka pakai 3 cara. 3 cara apa itu? Cara yang pertama kita cek dulu. Nah, cara yang pertama, maka kita harus pakai ini sebenarnya karena antum belum diajari turunan ya. Ibu ajari manual dulu. Manualnya dengan 2 cara, yaitu yang pertama dengan difaktorkan, yang kedua dengan cara kalikan dengan sekawan. Kalikan berarti ini bentuk akar ya. Kalikan sekawan. Tulisannya gini, sekawan. Oke, gitu. Ini cara manualnya. Cara cepatnya gimana? Cara cepatnya ada menggunakan rumus ini. Cara cepatnya kalau kejadiannya syaratnya ini loh. Disubstitusi dulu. Baru kalau hasilnya 0/0 maka menggunakan langsung cara cepat.
dia tuh menggunakan turunan. Jika di kok ke situ? Sini harusnya. Jika di apa nih? Di tulisannya kok substitusi 0/0. Ibu buktiin ya, Ibu contohin. Nah, ini konsepnya begini. Contohnya kita buat nomor 2. Antum boleh juga sambil ngikutin ini ya. Sekarang silahkan diikutin. Kalau ada kejadian limit, misalkan ini nih, X, dia mendekati angka 3 sama kejadiannya. Bedanya di sini nih, X min 3 yang di bawahnya dibagi dengan EX. Ini 9 aja deh, jangan min 3. 9. Yang di bawahnya ini adalah ini kuadrat. Nah, gini. Di bawahnya X min 3. Nah, kalau kita masukkan normal, kita harus cek dulu nih. Dicek dulu. Masukin normal dulu, cek. Masukin nak ya. 3X kuadrat. Berarti 9 min 9 berapa? Halo? Halo? Iya, 0/0. Berarti ini kejadian yang tidak umum atau tidak biasa. Maka harus menggunakan cara tebak. Faktor apa mengkalikan dengan akar sekawan? Faktor, Bu. Betul, maka dengan faktor. Gimana cara memfaktorkannya? Pakai rumus itu loh, yang kalau kita punya rumus, cara Itu yang di cepat. atas X plus 3, X min 3 kayak gitu kan? Kenapa, Ya, Nak? yang di atas yang X kuadrat difaktorin dulu, Bu. Iya, Habis betul. itu Iya, betul, Nak. Nak, suara Ibu apa nggak terdengar ya? Kok Ibu kedengaran suara antum putus-putus gitu? Jelas, Bu, jelas. Jelas sekali, Bu. Apa yang di tempat Ibu ya sinyalnya jelek? A plus B. Nah, ini ya. Pakai rumus ini, Nak ya. Nih. Ya, betul. Tadi siapa ya kayak saya Ibu dengar? Yang atas ini dia betul dijabarin seperti ini. Ini rumus cepat. Nah, gimana caranya? X kuadrat min 9. Ini jadi A. 9-nya kita buat jadi 3 kuadrat. Jadi apa? X kita rubah. Betul, pinter. X plus 3. Kemudian yang satunya apa? X plus 3. Betul, X plus 3 ya. Nah, dari sinilah ketemu bentuk faktor. Tujuan memfaktorkan itu apa sih, Nak, tujuannya? Supaya bisa ada yang dicoret. Sehingga ada nilai. Jadi, nilai yang mengganggu itu supaya bisa dicoret, kita faktorkan. Nah, tujuannya tuh ini nih. Supaya ada yang bisa dicoret. Karena kalau sudah ada yang bisa dicoret, yang mengganggu itu, nanti bisa dimasukkan X-nya dengan leluasa ke bentuk yang awal. Mencoretnya itu bukan sembarang nyoret ya, tapi mencoret dengan yang benar gitu. Menghilangkan dengan cara yang benar. Ini kan sah ya hukumnya, sah. Nggak haram gitu ya. Kita tinggal masukkan. Terakhir gini nih, kalau sudah bentuknya seperti ini, sendirian dan bisa dimasukkan angka 3, langsung aja masukkan. Nggak usah diputer-puter lagi. Langsung begini, jawabannya adalah 6. Begitu. Paham sampai sini? Nilai mengganggu itu gimana, Bu? Apa, Nak? Nilai mengganggu itu gimana? Nilai yang mengganggu nih, kalau kita masukkan 3 kuadrat min 9 kan 0/0. Nah, ini berarti ini yang membuat dia nggak bisa kan yang bawah nih, X min 3, benar? Karena tadi pembagi 0 nggak boleh dibagi 0. Artinya kita kalau difaktorkan itu harus menghilangkan ini. Kebetulan ini faktornya bisa tuh untuk menghilangkan yang di bawah gitu, Nak. Paham sampai sini? Paham, Nak? Ibu contohin yang lain. Ibu contohin yang lain ya. Insya Allah. Iya, Bu. Kemarin itu Ibu sudah ini Ibu share lagi gitu kali ya. Ini share lagi. Kemarin Ibu sudah ngirim ini apa ini, Mbak? Ini apa ya namanya? PDF Modul. ya? PDF, modul. Kita cek di situ itu udah lengkap ya, ringkas dan lengkap. Di situ dijelaskan ini adalah bentuk limit awal. Tinggal dimasukkan aja kalau bisa. Kalau tidak bisa ketika dimasukkan hasilnya 0/0, maka langkah selanjutnya bisa dengan difaktorkan. Nah, ini contohnya dia faktorkan ya. Atau dia bisa dikalikan dengan sekawan kalau bentuknya akar-akar. Nanti sekawan Ibu jelasin di bawah. Nah,
Nah, ini cara cepatnya sebelah sini. Cara cepatnya menggunakan turunan yang akan kita jelaskan setelah pertemuan ini selesai. Besok mungkin insya Allah minggu depan ya, kalau tidak maksudnya insya Allah kalau selesai ini. Gitu, nah gimana contohnya yang faktor? Contoh Ibu ambil contoh adalah kasusnya ini, nomor 1, soal paket 18 yang sudah nyoba. Boleh bantu Ibu. Ada soal seperti ini nih, Ibu catat di sini bisa kali ya. 2x kuadrat min 8 per x plus 2. Kalau kita masukkan, ini kan min 2 ya nak? Min 2. Kita masukkan min 2 plus 2 pasti bawahnya 0. Pengganggu kan dia? Ya enggak? Bagi 0 kan nggak bisa. Ya, halo? Bu, soalnya belum ke share screen ya. Belum ya? Soalnya belum ada. Oh gitu, baik Soalnya- Ibu tutup dulu. Gimana ya caranya? Stop dulu kali ya, stop dulu ini. Belum muncul ya jadi. Oke. Belum muncul. Ibu share lagi. Share. Ya, ini. Oke, sekarang udah muncul. Sudah, Bu. Jadi Zoom gitu kali ya, harus di Sudah. klik lagi. Oke, Ibu ulang lagi nih. Tadi Bu jelaskan yang ini. Di PDF Antum itu kan di awal-awal itu ringkas ini ya. Jadi kalau bentuknya biasa, langsung aja dimasukkan, selesai nilainya dapat tuh. Itu kalau bentuk biasa, ada dapat nilai. Yang bentuk istimewa, kalau dia itu Antum masukkan nilainya 0 per 0. Maka kalau dia bisa difaktorkan, maka Antum faktorkan, hilangkan yang sebelah bawah yang membuat dibagi 0, membuat pembagi 0. Itu yang berbahaya, yang menyebabkan dia aneh gitu ya, menyebabkan dia nggak biasa. Kemudian contohnya Ibu contohin adalah ini nomor 1 paket 8 soal 18 ini ya. Nah, bentuk seperti ini kalau kita masukkan min 2 ke bawah jadinya per 0 kan, benar? Benar. Mengganggu kan? Nah, sekarang gimana cara menyelesaikan ini? Kalau ide Antum pakai apa ini? Pakai pemfaktoran atau mengalihkan dengan akar sekawan? Pemfaktoran. Prinsip pemfaktoran itu apa? Keluarkan, kalau bentuknya begini, keluarkan aja yang sama. Yang sama apa? Angka? 2. Betul, 2. Karena 2 kan dikali x kuadrat. Berarti kalau Ibu keluarin 2, sisanya apa? X kuadrat Betul, x min kuadrat 8. letakkan di Min sini. 4. Karena 8 itu adalah 2 kali 4, 2-nya Ibu letakkan di luar kurung, berarti sisanya adalah 4. Gitu. Oke. Nah, ketemu nih, udah kelihatan. Ternyata x kuadrat min 4 masih bisa dijabarin lagi kan, pakai rumus tadi, A min B, A plus B. Nah, kita jabarin lagi nih. 2, di sini apa? Wah, ini bisa ada isyarat ternyata. X min 4. min 2. X plus 4. Min 2, nak. Karena Oh, kan min 2. 2 kuadrat ini ya. Ingat yang dipakai kuadratnya, 2 kuadratnya. Min plus x plus 2. Loh, kok nggak muncul? Kejauhan kali ini ya. Nggak bisa nih muncul. Tolong. Nih, 2. Oke. Nah, gitu. Kemudian toilet. ya, nah, segera balik ya. Kalau udah selesai. Terus, loh, nggak bisa lagi. Bisa nih. Dibagi x plus 2. Mana yang bisa dihapus, dihilangkan? Pengganggu dihilangkan ya. Nah, dengan cara yang benar. X plus 2. Tinggal dimasukkan berapa jawabannya jadinya? 2 kali X-nya dimasukin berapa nih? Min 2. Jadi berapa? 2 kali. Ayo, berapa? Ini Berapa? 2 kali min 2. Nih, berapa yuk? Sangat gampang. Ayo, ini berapa? Min 4. Min 4 kali 2 yaitu? Min 8. Betul, jawabannya. Betul, jawabannya yang A gitu, nak. Coba lagi satu lagi ya. Limit nomor 2. Nah, bentuk ini nih, difaktorkan apa dia disubstitusi apa dikali dengan kuadrat? Dikali dengan sekawan. Faktorkan, iya. Kenapa? Karena kalau disubstitusi bawahnya 0. Atasnya juga 0 per 0.
Nah, gimana cara memfaktorkannya? Kita cari pemfaktorannya. Masih ingat cara memfaktorkannya ya? Ini cara manual ya. Ntar kalau udah antum tahu cara cepatnya pakai turunan itu lebih cepat. Tapi sekarang belum saatnya. Karena harus ada rumus-rumus dulu. Plus, kok gelap? Waduh, habis baterai. Tunggu. Habis, tolong. Nah, gitu nak ya. Jadi kalau kita faktorkan dulu, belum nyala. Udah. Kita faktorkan dulu, ini cari faktornya, cara cepat cari faktor gimana? Kalau cara ibu gini nih. Kalau ini bisa dibuat seperti ini, kita harus pakai logika. 6 itu berapa kali berapa? 6 berapa kali berapa, nak? 3 kali 3 kali 3. 2 kali 3. Betul. 2. 1 kali 3 1 kali 2. Betul. Nah, 3 kalau kali 2. ini tandanya plus semua, dan ini kan 1 kali 1 ya. Nah, kita mikir nih, perkalian angka 6 yang kalau dijumlahkan jadinya 5 itu berapa? 2 kali 3, nggak mungkin 1 kali 6. Nah, berarti pasangannya udah pas nih, itu apa? Kita pasangkan pasangannya ini, yaitu di sini 2, di sini 3. Artinya apa? Ini dikali, jadi apa? X plus 2X plus 3, karena semua tandanya plus. Gitu, nak. Jadi memprediksinya angkanya diperkirakan begitu. Nah, selain kalau ada lagi kan cara menggunakan kuadrat sempurna dan sebagainya. Kalau ibu mah cepat pakai cara ini. Gitu. Akhirnya ketemu bentuk seperti ini. Bawahnya penjabarannya sama kayak di atas. Nah, ada yang bisa dicoret nggak? Ya, Bu. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Jangan-jangan ini kalau antum masukin udah ada nilainya. Tadi mah kita belum nyoba ya. Ada nggak antum masukin nilainya? Ini 4 kuadrat plus 10 plus 6 itu tandanya min apa? Plus sih? Plus kok. Plus. Plus, betul. Ada, masa nggak ada sih yang bisa dicoret? Ada nggak? X plus 2. Betul, ada. X plus 2. Iya, kita coba ya. Apakah dia masuk kategori ada nilainya atau tidak? Min 2. Waduh, hilang. Loh. Oke. Ternyata setelah kita coret. Nah, ada nilainya nggak ini, nak? Per 0 ya masih ya? Infinity. Tetap Iya. per 0. Nah, berarti cara pemfaktoran kalau hasilnya seperti tetap ini, artinya, dia tidak bisa menggunakan cara pemfaktoran, berarti menggunakan cara turunan. Nanti akan diajarkan. Berarti untuk nomor 2 ini, kita tidak bisa menggunakan cara faktor, pakai cara turunan. Kalau pakai cara turunan, itu ada nilainya, nak. Nilainya berapa? Nilainya adalah 2X plus 5. Kenapa bisa begini? Silahkan nanti ikutin sesi selanjutnya ya, jangan ketinggalan. Nah, 2. gitu. Ya Allah. Itu pakai turunan dan ketemulah hasilnya 9 per berapa nih? Per 4. Nggak ada jawabannya emang ya. Gitu, nah. Itu nanti kita lanjutkan sesi selanjutnya. Gitu. Oke, bisa difahami sampai sini yang cara faktor? Insya Allah. Insya Allah. Bisa ya, amin. Lanjut ya, kita balik ke whiteboard kita. Kita tutup dulu screen-nya di sini biar tidak hilang. Stop. Nah, kita balik lagi ke yang whiteboard. Sip. Oke, gitu. Jadi dia menggunakan cara faktor. Terus yang menggunakan cara sekawan gimana? Nah, kejadiannya seperti ini. Contoh yang menggunakan sekawan ya. Menggunakan sekawan. Kalau ada pertanyaan yang sangat aneh seperti ini, sangat aneh. Ya nggak aneh sih, kan kejadiannya macam-macam. Jadi fungsi itu kan di dunia nyata, yang disebut fungsi kan rumus yang di sini itu ya. Itu kan bisa macam-macam. Nah, ini kejadiannya adalah X min 2 min akar ini per akar X. Nah, di sini adalah X plus 2. Nah, lo makin aneh kan kalau kita masukin X-nya ke sini 0, akar min 2 min akar 2 plus 0, semakin kacau kan?
Nah, untuk kasus seperti ini, kita kalikan langsung dengan sekawan. Nggak ada nih akar-akar. Sekawannya gimana? Sebenarnya intinya itu dia dikali 1. Supaya nggak berubah nilai, 1 itu kita ubah menjadi sekawan dia. Apa sekawannya? Kalau tandanya min, sekawannya di sini adalah plus, di mana akarnya sama persis. Tinggal tanda saja yang berbeda. Gitu. Nah, ini sama persis, plus 2, gitu. Nah, yang bawah juga karena dia dikali 1 ya, yang bawah juga harus sama dong. Biar nggak mengubah nilai, itulah matematik. Jadi harus tetap, ini namanya dimodifikasi sehingga berlaku nilai yang lain tetapi tidak mempengaruhi nilai gitu. Oke, yang atas ini gimana? Sama aja, tulis lagi. Ini X. Ini adalah akar X min 2. Oke, min X plus 2. Hati-hati saat menuliskan ini, karena mereka itu bukan satu paket, maka kita kurungin. Nah, kurungin sendiri-sendiri ya. Dikurungin. Nah, dari sini nih kita tahu rumus apa? Ini sebagai A, ini sebagai B, tandanya aja yang beda kan? Ini sebagai A, ini sebagai B. Loh, kok sama dengan rumus tadi? Yaitu apa? A kuadrat min B kuadrat kan rumusnya. Jadi tinggal ditulis. Karena dia dikuadratin, maka akarnya jadi dibuka atau hilang. Jadi di sini tinggal X min 2. Nah, ini min. Hati-hati kalau ada min, kasih kurungan. Supaya tidak mengganggu nilai. Akarnya juga jadi hilang kan? Akarnya jadi berapa? Jadi X plus 2. Jadi ini satu paket ini berubah menjadi ini. Seperti itu. Melenceng tuh ya. Boleh antum ikuti nak, Ibu lihat. Siapa yang mengikuti ini ya? Oh, masih ada beberapa orang yang mengikuti. Ya, waduh. Yuda, kenapa Yuda? Antum menggambar tornado. Udah, kita lanjutin ya. Dibagi. Ini kita tulis aja akarnya tetap sama. Terus, ini apa? Akar X min 2. Ups. Kenapa kita sini pilihnya min ya? Gak apa deh. Ini contohnya harusnya kebalik ya. Gak apa. Plus 2. Nanti kalau kita masukin X-nya tetap nggak bisa tau. Kita coba aja deh. Gitu ya. Kemudian ini jadi berapa nih? Ini sama dengan, ini kan habis tuh. Habis. Gitu tinggal berapa? Tinggal min 2. Ibu tadi nggak ngitung sih ini tadi ya. Nggak dihitung, nggak diprediksi berapa ininya. Oke, jadi begini nak. Tinggal terakhir dimasukin X-nya semua. X-nya ini dimasukin. Kayaknya ini contohnya Ibu tulis apanya ya? Angkanya ini jelek deh. Ibu ambil contoh yang bagus ya. Karena tadi nggak dihitung dulu. Oke, Ibu ambil dulu. Ini di stop dulu share-nya. Ibu ambil yang angka yang bagus. Kita ambil dari PPT aja. Nih, Ibu ambil di sini nih. Untuk akar yang sekawan, Ibu ambil contoh dari sini. Tunggu. Ya, ini dia. Oh, ini tak hingga ini. Nah, ini. Tunggu. Belum muncul. Wah, ke bawahan. Nah, ini contohnya ini, nak. Bukan, salah. Ini contohnya. Nah, ini. Bentuk ini loh, dikali dengan sekawan. Jadinya seperti apa? Ini pas ini kalau ini. Udah dihitung soalnya. Nah, dikaliin sekawan jadi seperti ini. Tandanya jadi beda. Nih, akarnya nanti tinggal dibuka akarnya. Jadi satu paket ini adalah A, ini A. Ini A nih. Ini B, dikuadratin A kuadrat min B kuadrat. Nah, 2 dikurangi 2 kan habis. Tinggal apa? Akar X min akar X tinggal 2 akar X. Karena ada akar X, maka tinggal dicoret nih. Dicoret, habis kan? Setelah habis, tinggal di sini 2. Di sini tinggal bentuk akar 2 plus akar X plus akar 2 min akar X. Masukkanlah angka X-nya 0. Nah, ketemulah terakhir dia 2/2 akar 2. Kemudian diapakan? Dicoret seperti ini, sisa 1 kan? Dan dirasionalkan.
kaliin akar 2, kaliin akar 2. Kemudian ketemulah dia 1/2 akar 2. Seperti itu, ini contoh yang di akar kali ini akar sekawan. Ada pertanyaan dari sini? Sebelum Bu, mau nanya, Bu. Boleh. Yang 2/X itu kok bisa sih, Bu? Mana, Nak? Sini, ini. Ya. Ini. Ya, kok bisa jadi kayak gitu, Bu? Nah, betul. Karena apa? Karena tadi ini satu paket kita namain sebagai A. Ini kita namain sebagai B. Ini satu paket namain A. Walaupun bentuknya begini, jangan kaget ya. Biasa aja nih, kita kan kemarin udah punya rumus ini nih. A min B itu loh. Nah, A min B kali A plus B gitu loh, rumus itu loh. Duh. Nah, ini kali A plus B. Kok hilang sih? A plus B. Nah, ini rumus apa? Rumus kuadrat kan? Rumus kuadrat yang A kuadrat min B kuadrat. Nah, rumusnya jadi ini kan, A kuadrat. A kuadrat nih jadi di sini. Jadinya yang awalnya ada akar, karena dia dikuadratin, jadi tinggal akarnya hilang, tinggal 2 plus akar X gitu. B kuadrat. B kuadratnya kan juga sama. B-nya adalah 2 min akar X, ada akar, kuadratin akar tinggal hilang. Nah, sekarang tinggal ini. 2 dikurangin 2, habis kan 2-nya? Bener nggak? Iya nggak, Nak? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Sekarang tinggal ini. Ya. Akar X min. Berarti kan sama dengan plus. Berarti artinya apa? Akar X tambah akar X. Ada berapa akar X-nya? Ada 2. Berarti bahasa lainnya adalah 2 kali akar X gitu. Oh iya. Ini tinggal dicoret. Set. Selesai. Nah, itu bawahnya tinggal dimasukin nolnya ke sini. Set. Gitu. Oh. Nah, ketemulah hasilnya. Nih, ketemu. Tinggal dirasionalkan. Gitu ya, Nak ya. Itu kalau ada soal seperti ini limitnya. Oke, ada yang ditanyakan dari sini? Paham ya? Oke, paham ya. Nah, sekarang kita tebak-tebakan nih. Siap ya, tebak-tebakan? Kita clear dulu, clear. Nah, 1, 2, 3 kita mulai. Semoga antum Ibu ini dulu deh, Ibu simpulin dulu ya. Jadi kesimpulannya apa? Jadi untuk mencari limit yang X menuju A itu angka tertentu ya. Ini adalah limit, namanya limit aljabar. Loh Bu, apa ada limit yang lain? Ada. Nanti ada lagi namanya limit trigonometri, yaitu apa? Memprediksi kejadian yang bentuknya seperti ini, gelombang. Atas, bawah, kejadian apa itu? Tsunami, kemudian kejadian gelombang suara itu kan gitu ya. Gelombang suara kita tuh kayak gini, nah. Naik turun. Memprediksi apa ya? Pokoknya apapun yang bentuknya naik turun ini menggunakan trigonometri. Kalau aljabar memprediksinya grafik yang bentuknya lurus, lengkung gitu ya. Kalau lengkungnya udah aneh, lengkung begini, maka bisa menggunakan polinomial. Itulah konsep matematik ya. Polinomial nanti akan diajari di kelas 11 juga. Nah, untuk limit yang mendekati titik tertentu, bayangkan dunia. Nah, dunia kan biasanya sebenarnya kalau dalam dunia itu, kalau dalam dimensi komputer itu digambarkan kayak gini nih. Backgroundnya Ibu nih, kelihatan ya. Dia itu kan ini sumbu lintang, bujur. Itu digambarkan kayak gini nih. Jadi kayak koordinat kartesius. Antum di sini misalkan gitu ya. Itu bisa dibaca tuh. Limitnya, mendekatinya, sebagainya itu bisa terbaca semua kalau pakai menggunakan program komputer gitu ya. Nah, limit A itu anggap aja sebuah titik, didekatin. Itulah yang disebut limit A mendekatin sebuah titik. Lah kalau tak hingga, berarti itu adalah dia mau mendekati kejadian yang terus berlangsung sampai tak hingga. Misalkan prediksi sebuah bumi menabrak, antum pernah baca ya, prediksi tahun berapa bumi itu bisa tertabrak oleh meteor ini. Antum jangan dikira para ahli di atas itu ahli apa ya bahasanya kalau di atas tuh, astrologi, bener ya? Itu setiap saat astronomi ya betul. Itu bumi itu setiap hari itu terjatuhi meteor. Nah, mereka tuh memprediksi mereka memprediksi jaraknya meteor yang paling gede apa yang membahayakan bumi. Kira-kira nyampe ke bumi ke kapan? Nah, perlu diapakan supaya hancur duluan sebelum nyampe bumi? Kadang diluncurin yang namanya
tembakan dari luar angkasa dan sebagainya. Makanya pernah kan kemarin 2000 berapa nih? 2020 awal ya kemarin. 2012 2020 ya, prediksi bumi mau kiamat nih, mau ketabrak meteorit apa gitu namanya. Pada heboh, pada buat hoax sebagainya macam-macam. Ya karena tadi perhitungan data-data tadi, kecepatan sekian, dihitung masukin komputer. Nah, apa hubungannya sama tak hingga? Jadi tak hingga itu adalah memprediksi kejadian yang sampai seterusnya. Makanya seterusnya pergerakan planet-planet itu kan diprediksinya seterusnya ya, dengan rute tertentu. Kira-kira melintasi bumi itu setiap berapa tahun sekali, berapa ini sekali. Nah, itu pakai tak hingga. Atau juga gelombang laut, itu kan banyak ya, sampai kita nggak bisa tahu berapa ujungnya gitu ya. Itu bisa juga dengan tak hingga, tsunami sebagainya. Itu itu kegunaannya. Ini nanti akan dijelaskan juga ya. Hanya 2 prinsip mencari tak hingga ini. Nah, kalau mencari limit tadi itu menggunakan 3 prinsip dengan cara manual. Cara cepatnya hanya dengan 2. Ini cara cepat ya. Gitu. Cara cepatnya hanya menggunakan substitusi. Kalau nilainya 0,0, ini cara cepat. Ada 2, yaitu yang kalau pertama substitusi, yang kedua adalah menggunakan kalau substitusinya 0/0, maka dia menggunakan turunan. Nah, gampang kan ternyata ya. Dan ini kalau antum mampu berhasil menjadi ahlinya, luar biasa pahala antum jariah, dibutuhin di mana-mana gitu. Kalau ahlinya ya, kalau nggak ahli ya biasa aja gitu ya. Ya paling bisa ngajarin anak-anaknya nanti gitu. Itu. Siap ya tebak-tebakan ya, bernilai, bahkan kasih nilai yang bisa nebak. Kita mulai dari, kayaknya bagusnya diginiin aja. Clear dulu. Oke. Siapa yang tahu jawabannya ini? X dulu. Tebak dulu, menggunakan cara substitusi, masukin atau faktor ataukah sekawan? 25. Oke, siapa yang tadi jawab 25? Yuda. Oke, Yuda. Kita kunci ya jawabannya Yuda ya. 25. Yang lain siapa? 25, Bu. Siapa tuh? Suaranya siapa tuh? Daniel, Bu, Daniel. Daril. Oke, kita lihat ya. 3, 25, 2, Bu. 1. Siapa tuh lagi? 25. Antum tulis di whiteboard antum, Ibu cek nanti whiteboardnya. Loh, kok nggak bisa diklik ini? Kok nggak bisa jalan? Tolong. Nggak bisa jalan ya? Oke. Oh, harus diklik pakai sini. Nah, betul 25 karena tinggal dimasukin. Lanjut ya. Tadi 2 orang berarti beres. Yuda sama Daril dapat tambahan. Jawabannya X. Selanjutnya, soal selanjutnya. Oke, berapa jawaban ini? 0. 0. 0. 0. Kenapa 0? 0. Kenapa 0? Karena X-nya aja udah 0. X-nya aja udah 0, Bu. Nggak ada. Limitnya Iya, Bu. Yakin? Limitnya 0, Bu. Boleh ya? Benar. Infinity, Bu. Infinity, Bu. Infinity. Ininya ya. Infinity guys. Anak Infinity. Mati, Bu. Infinity, Bu. Infinity saya, Bu. Ya, Bu. Perhatiin. Antum masukin jawabannya berapa? 0/0. 0/0. Artinya 0/0 infinity. artinya dia pasti sesuatu nih. Ingat, Ibu kasih clue ya. Oh, infinity. X itu bisa dibuat akar X kali akar X. X itu bisa dibuat akar X kali akar X. Silahkan dicari solusinya. Berapa? Bukan 0, bukan 0. Akar X memang menghasilkan sesuatu, Bu. Akar X kali akar X, iya betul. X itu bisa dibuat akar X. Seperti cara yang tadi, nak. Akar X-nya bisa antum keluarin. Difaktorkan. Kayak perkalian sekawan bukan, Bu? Boleh coba antum pakai sekawan. Kalau Ibu mah nggak pakai sekawan, pakai faktor kalau saran Ibu. Lebih gampang. Mana ya? Faktornya ini nih. X itu adalah akar X kali akar X. Keluarin akar X-nya. Supaya bisa dicoret. X. Sudah mencoba di whiteboard? 1/2. 1/2. Oke, kita kunci jawabannya ya. 1/2 ya. Yang lain? 1, Bu. 1. Bu. Siapa yang jawab 1? Berapa orang? Setengah berapa orang?
Soalnya ini, Ibu mau cek di whiteboard antum siapa yang sudah ngerjakan di whiteboard ya? Coba kita cek di whiteboardnya. Mana jadi whiteboard bu? Udah Mending kebuka, coret-coretan. Bu. Oh enggak, oh yaudah. Susah, Jadi susah ngerjain di whiteboard bu. Oh, ya Mending di udah. kertas Susah aja. bu kalau di whiteboard. sebenarnya di whiteboard itu antum coret-coret di kertas, terus antum foto masukin ke whiteboard bisa loh. Kelamaan ya, nggak apa-apa sih. Intinya berbagai cara antum supaya bisa. Sudah? Akar X-nya jadi 1/2. Terus akar X 1/2 jadi. Oke, kita buka ya. Sudah? Nyerah? 1. Belum? Nyerah bu. Nggak ngerti. Oke, Berapa, Bu? kita buka ya. Nah, Weh, Iya, 1. kenapa begini? Adin bu. Oke, Ibu jelasin ya. Siap Gimana, Bu? dijelasin? Mau dijelasin nggak? siap. Ya, Ya, Bu. Bu, jelasin. Jelasin, Bu. Nah, jelasinnya gini, nak. Poinnya di sini. X Ibu ubah menjadi apa? Akar X Akar kali X. kali apa? Kali akar X, bener nggak? Akar akarnya. Jadi Nah, X. di sini jadi akar X kali apa? Kali 1. Seperti tadi, keluarin salah satu yang sama. Yang sama kan akar X, benar? Bener. Ya. Nah, karena tadi dia dikali 1, berarti sisanya kan 1 di sini. Ya nggak? Satu dari mana bu? Ini, kan dia sendirian. Kalau sendirian kan dikali 1 aja, biar dia ada pengalinya. Gitu. Oh, Yang ini X-nya akar X kali akar X. Nah, berhubung akar X-nya Ibu letakkan di sini 1, berarti sisanya berapa di sini? Sisa akar X kan perkaliannya, bener nggak? Ya. Udah terjadi nih akar X-nya di luar semua nih. Ini juga sama, dengan cara yang sama Ibu keluarin juga. Coret, Oh, dia. coret. Nah, namanya memfaktorkan begitu, nak. Dia akan dikeluarin yang bisa yang sama atau dicari akar-akarnya. Itu namanya pemfaktoran. Inilah ketemu tinggal 1 min akar X per 1 plus akar X. Masukkan X-nya 0. Selesai. Gitu. Gampang ya. Siapa tadi jawab 1? Ibu tambahin nilainya. Adin, Bu. Siapa? Adin. Oke. Udah ya. Masih ada kesempatan lagi. Tunggu. Kita cek dulu. Kita lihat. Gak muncul lagi. Jadi dia ngantuk. Contoh 3. Oke, ini caranya persis sudah Ibu jelasin tadi. Jawabannya berapa? Nah, akar 2. Betul. Siapa jawab lebih cepat tadi? Siapa? Berarti ingat. Segar. Bentar, Bu. Cepet kali. Ini setengah akar 2 bukan yang tadi. Oh, yang tadi Ibu jelasin tadi. Ini ada. uji ingatan aja yang ini. Oke, benar. Tegar ya tadi ya? Ya bu. Nah, persis penjelasannya kayak tadi. Oke, lanjut. Bentar, Bu. Mau screen. penjelasannya panjang banget ya tapi. Bentar, Bu. Ya, gitu. Penjelasannya gini nih. Ibu jelasin ya lagi ya. Jadi kaliin sekawannya, atas dan bawah. Kenapa dikaliin sekawan? Nggak difaktorin, nggak bisa difaktorin karena ini bentuknya akar. Full akar dua-duanya. Bawahnya juga. Jadi pakai sekawan gitu. Sekawan itu yang diganti cuma tandanya doang. Tandanya saja. Atas dan bawah harus sama nih pengalinya. Setelah itu, kaliinlah satu-satu seperti ini. Jadi kayak tadi ya, A min B, A plus B. Pakai rumus nih, A kuadrat min B kuadrat. Coret-coret yang bisa dicoret. Nah, setelah itu coret lagi. Setelah itu masukin. Setelah itu rasionalin. Selesai. Gitu, nak. Oke? Ya, Bu. Oke, sip. Coba. Selanjutnya, baru tak hingga nih. Bentuk tak hingga. Oke. Waduh. Gampang. Caranya gini nih, tak hingga tuh. Clue-nya ya. Tak hingga hanya ada 2, nak. Ibu langsung aja ke bentuk PDF aja ya. Ibu tutup dulu biar antum pahamin. Ibu tutup. Mana. Salah. Stop. Oke. Ibu balik ke bentuk ini nih. Ke sini. Nah, ke PDF antum. Nanti bisa cek di PDF. Teorinya hanya sekian saja. Jadi, Ibu jelasin. Tak hingga, untuk kasus yang tak hingga ya, itu hanya ada 2 kejadian, nak. Yaitu kejadian apa? Bentuk akar, yang atas ini namanya bentuk akar, dan bentuk pecahan, yang bawah ini bentuk pecahan. Atas dan bawah. Untuk kasus bentuk akar, antum hanya mendeteksi sini nih.
Kalau depannya akarnya sini, A-nya, depannya yang kan di sini mulai dari nih, AX kuadrat plus BX kuadrat plus C. Ini yang depan ya, clue-nya AX kuadrat plus BX plus C, gitu. Clue yang kedua, yang belakang itu apa? PX kuadrat dimulai P, Hi, R. Depannya X kuadrat namanya P, depannya X namanya Hi, sendirian namanya R. Nah, gitu. Itu clue-nya yang harus kita pahami. Trik pertama, yang sangat gampang, ini sebenarnya kan cara panjangnya tuh dikaliin sekawan. Ibu dulu pernah SMA, pernah ngulik nyari-nyari ya. Ternyata bener rumusnya begini ketemu. Cuma panjang, nggak usah, antum nggak usah pusing ya. Kita kan udah cariin rumusnya, pakai aja rumusnya. Nah, cara rumusnya apa? Kalau depannya X kuadratnya sama, tinggal pakai rumus. Rumusnya apa? Diinget-inget, rumus ini selalu digunakan. B min Hi per 2 akar A. B ini dipakai, min Hi dipakai tengah-tengah sini, per 2 akar A. A-nya depan sini. Yang dipakai hanya 3 ini, nak. Selesai. Itu ya, diinget-inget ya. Kadang soal bentuknya nggak bentuk akar-akar seperti ini, tapi bisa kita manipulatif atau kita modifikasi menjadi bentuk akar. Nanti Ibu contohkan. Gitu, kadang kadang dijebak gitu ya, seolah-olah dia bukan akar, tapi sebenarnya dia bisa dibentuk jadi akar gitu. Nah, tujuan kita apa? Supaya bisa berlaku rumus ini tujuan kita. Itu poin pertama. Poin kedua, ingat ya, ini adalah tak hingga. Tak hingga itu besar. Logikanya, kalau besar banget di depan, dikurangi besar yang di sini kecil gitu ya. Depannya tuh kan ini besar nih, A-nya besar, P-nya di sini kecil. Otomatis jawabannya pasti tak hingga kan? Bener nggak, nak? Iya. Jadi kalau yang depan sini nih A-nya lebih besar daripada yang belakang, ya udah pakai logika aja pasti tak hingga gitu kalau dia nggak sama. Kalau yang kebalikannya, di sini kecil, di sininya besar, ya pasti minta hingga kan, logikanya gitu. Selesai. Hanya itu, gampang ya. Bentuk akar yang tak hingga, gampang ya. Paham, nak? Oh, paham. Nah, sekarang yang bentuk pecahan lebih gampang lagi, karena nggak usah pakai ngitung-ngitung. Kita hanya melihat clue-nya saja. Ini nggak usah antum hitung. Nah, kalau dihitung, ini sebenarnya ada konsepnya gini nih. Konsepnya ya, Ibu. Kasih tahu supaya Ibu nggak praktis kalau ngajarin antum. Konsepnya apa? Kalau ada bentuk pecahan, misalkan nih, X limit berlaku hanya untuk limit tak hingga ya. Limit tak hingga X pangkat 3 per, ini bentuk aslinya, X pangkat 2 ditambah X ditambah X pangkat 6 gitu ya. Maka gimana nyarinya? Nyarinya adalah bagi semuanya dengan X pangkat tertinggi. Ini pangkat tertingginya berapa, nak? 6. 6, betul. Maka semua dibagi dengan 6. Ini adalah cara penjelasannya ya. Berarti dibagi dengan X pangkat 6. Nih. Semua dibagi dengan X pangkat 6. Dan untuk kasus tak hingga itu, kalau kita tahu, itu tunggu, tulis dulu. Sambil jelasin ya. Nah, ini dibagi X pangkat 2 per X pangkat 6. Nah, logikanya adalah ini adalah pembagian tak hingga, pembagian yang sangat besar. Satu aja antum bagi dengan 10 kan sudah 0,1, bener? Bener nggak, nak? Yap. Bener, udah 0, loh ya. Kalau 1 dibagi 1000 berapa? 0,00000. 0 lagi kan? Kalau 1 dibagi 10.000? Betul. Dengan logika tersebut, maka ini kan 1 nih hasilnya karena X6 bagi X6 ya. Dengan logika tersebut, maka pembagian dengan ini tak hingga yang bawah, kalau bawahnya gede banget, gede seperti ini, maka langsung disimpulkan ini adalah 0. Gitu. Ini hanya untuk berlaku untuk tak hingga ya. Ini juga sama. Pangkat bawahnya lebih gede, langsung set 0. Pangkat bawahnya lebih gede, set langsung 0. Oh, jawabannya ternyata adalah 0/1, yaitu 0. 0/1 yaitu adalah 0. Gitu, nak. Paham sampai sini? Paham? Iya. Jadi dari peristiwa ini disimpulkan nih,
Oh, artinya kalau bentuknya pecahan seperti ini, kalau pangkat di sini, sama persis pangkatnya sama yang di bawah, maka tinggal diambil koefisiennya aja, depannya aja. A per P, nih, poin 1. Poin 2, kalau pangkat yang bawah ini, yang poin 2 kan bawah ini gede banget pangkatnya, seperti tadi ya. X pangkat 6 ini kan gede. Antum nggak usah pakai cara seperti ini, langsung bisa dilihat nih. Oh, paling gede paling bawah nih. Berarti langsung 0, gitu nak. Gitu. Kalau yang paling bawah pangkatnya gede, langsung 0. Kalau yang atas pangkatnya gede, langsung tak hingga. Contoh, Ibu contohkan. Kita clear dulu. Ibu akan contohkan sekarang yang di PPT tadi ya. Stop dulu. Stop. Kita share ulang. Nah, seperti ini. Tinggal dicek. Lihat pangkatnya. Pangkatnya ada yang sama nggak? Atas dan bawah? Sama atau ada yang beda? Sama semua. Yang sama mana? Kita tandain. Nih kan? 3 sama X2. Sama semua. Tapi antum harus fokus pada yang pangkat tertinggi saja. Pangkat tertingginya sama nggak? Sama. Sama. 3. Betul. Ini aja yang kita fokusin. Dan ambil koefisiennya saja. Koefisiennya berarti berapa? 6 6 min 2 per min 2. Jadi jawabannya? min 3. Gampang kan ternyata? Masya Allah. Gampang ya. Hanya begini selesai. Oke. Paham ya? Salah ya? Fokus pada pangkat tertinggi. Lihat, ada yang sama nggak? Kalau misalkan soalnya pangkat tertingginya yang paling bawah lebih gede, maka jawabannya 0. Kalau yang paling atas pangkat tertingginya gede, jawabannya tak hingga. Kalau pangkatnya sama, maka ambil koefisiennya. Gitu. Kita contohin lagi. Kita ambil contoh lagi yang lain. Nah, lanjut. Contoh selanjutnya, mana ya? Tadi udah. Yang paling gede pangkatnya mana? Atas atau bawah? Atas. Berarti jawabannya apa kalau gitu? Hingga. 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 Betul. Sip. Terhingga. Karena ini yang paling gede ya. Oke, hanya Ya. begitu. Gampang kan? Gampang. Gampang sekali. Insya Allah. Belum dicoba, coba dulu. Nanti kita coba latihan. Habis ini kita coba ya. Nah, iya kenapa nak? Tadi gimana sih biar dapat teknik-tekniknya tadi? Kenapa? Nah, karena clue-nya hanya ada 3 clue. Clue yang pertama apa? Kalau bentuk pecahan ya. Bentuk pecahan, clue yang pertama, lihat pangkat tertinggi. Nah, pangkat tertingginya ada di mana? Atas atau bawah? Atas. Atas. Kalau berarti ada di atas, artinya apa? Atas lebih besar daripada yang bawah. Jadi jawabannya pasti dia adalah apa? Tak hingga. Kenapa ya logikanya ya? Kan pembagiannya gede tuh, dibagi kecil ya pasti gede lah jawabannya gitu. Nah, sekarang kalau yang atas nih, atasnya kecil daripada bawah. Berarti bawahnya tuh gede, kayak Ibu contohin tadi berapa? 1 dibagi 10.000 kan 0,000. Nah, gitu. Berarti jawabannya kalau ini adalah jawabannya pasti 0 gitu. 0. Nah, kalau sama atas sama dengan bawah, maka gimana? Maka ya Koefisiennya. pinter, ambil koefisiennya. Koefisien dibagi. Nah, selesai. Gitu aja ciri-cirinya. Oke, bisa dipahami? Insya Allah. Insya Allah. Gampang ya kalau tak hingga, ternyata kejadian yang seterusnya itu lebih gampang. Lanjut, sekarang kita lanjutkan. Ini di-clear dulu. Oke, tebak lagi. Cepet-cepetan. Mana dia? Bu, share screen-nya nggak jalan, Bu. Iya, masih contoh 5, Bu. Iya, Bu. Oke, Ibu share lagi. Oke. Kita share lagi. Nah, tadi udah ya ini ya. Bawahnya nih. Sekarang udah muncul kan? Udah. Udah, Bu. Sekarang kita bawahnya. Loh, malah ke enter.
Ini tadi udah ya. Nah, sekarang ini coba tebak lagi. Berapa jawabannya? Lihat pangkat tertinggi. Tahingga. Tahingga. Alasannya apa? Tahingga. Alasannya apa? Karena atas lebih besar. Atas lebih besar daripada bawah. Betul, pinter. Lanjut ya. Sekarang ini nih. Kenapa dia minta hingga? Karena di sini ada min ya. Sebenarnya antum jawab tak hingga juga nggak apa, tapi ya intinya tak hingga gitu. Lanjut ya. Sekarang contoh 7. Coba jawab berapa ini jawabannya? Nol. Kenapa alasannya? Karena bawah lebih besar. Yang bawah lebih besar. daripada yang atas. Betul, pinter. Oke, nah sekarang ini contoh apa nih? Limit tak hingga. Nah, ini bentuk akar nih, bentuk akar. Nah, kita contohin tadi bentuk akar ya. Yang pecahan kan selesai, udah selesai ya. Sekarang bentuk akar. Ini ngomong-ngomong sudah jam berapa ya, Nak? Ya, untung 11.15. masih ada waktu ya. Oke, bentuk akar sekarang. Lihat bentuk akar. Ini sama apa beda depannya? Beda. Beda ya. Padahal tadi yang kita teliti kan bentuknya kuadrat AX kuadrat. Nah, ini nggak ada kuadratnya, gimana ya solusinya? Berarti dia pakai cara sekawan. Kita kayaknya perlu pakai whiteboard lagi deh. Kita coret di whiteboard. Gitu. Jadi dengan menggunakan sekawan kan tadi ketemu tuh nilainya. Kita sekarang pakai whiteboard dulu aja ya untuk contoh ini, contoh yang akar. Kita ambil contoh di sini yang mana ya enaknya ya? Ini. Nah, ini ya, pakai contoh ini nih. Limit ditulis dulu. X min akar X kuadrat min 2X. Nah, ini yang bentuk akar nih kita harus apa ya bahasanya tuh? Harus cerdik gitu. Cerdik mensiasati. Kita balik lagi ke whiteboard. Kita Ibu cek antum. Waduh, watashi wa ini tulisan apa ya? Siapa yang tahu artinya nih? Ibu nggak tahu artinya tuh? Pati wibu. Marah. Antum nggak ada drawing pen, Nak? Plastik. Ibu juga nggak pakai drawing pen loh. Ibu cuma pakai. Barusan gitu. Ibu nggak pakai drawing pen. Ibu cuma pakai tangan nih. Pakai apa itu? Di laptop tuh ada tangan yang digerakkan. Mousepad. Pakai trackpad, Bu, track. Dia pakai mouse-nya sendiri, pakai tangan ibu gitu. Hanung ini gambar apa ya, Nak? Iya. Bagus Mantap. sekali. Seni. Seni banget dong. Apakah jangan-jangan ini simbol tak hingga? Oke, kita mulai ya. Ibu akan jelaskan yang akar tadi. Nah, Ibu tulis di sini. Ibu ini nggak pakai ini juga loh, nggak pakai mousepad. Apa ya? Mousepad ya namanya ya? Kita mulai dari ini. Limit tak hingga. Limit X mendekatin tak hingga. Untuk kasusnya adalah X min akar X kuadrat min 2X. Wah, gimana ini ya? Padahal kan tadi kita hanya punya clue kalau bentuknya AX kuadrat nih plus BX kan gini tadi, bener nggak? Plus C. Bentuknya kuadrat semua tadi, terus diakarin, set. Di sini dikurangin, tandanya kurang ya, inget ya, bukan tanda plus tapi tanda kurang. Kalau tanda plus ada beda lagi, yaitu apa? Dikaliin sekawan. Gitu. Terus di sini apa? Di sini BX kuadrat. Terus di sini plus X plus C. Nah, kok beda sama soal? Gimana? Tenang. Kita lebih cerdas daripada soal. Makanya kita buat X ini menjadi bentuk X kuadrat. Gimana caranya? Ya tinggal dikasih akar, dikasih X, dikuadratin, selesai. Kita ternyata lebih pintar daripada soal ya. Nah, udah sama kan? Udah sama-sama punya kuadrat kan loh. Tapi sisanya nggak ada, Bu. Tenang, nggak masalah gitu ya. Artinya apa? Artinya kalau mereka tidak ada, B-nya nggak ada, berarti kan B-nya 0. C-nya nggak ada, berarti C-nya 0.
ini ini hi ada, C-nya nggak ada, berarti P, hi, R. Oh, ini R nih, salah. Bukan C, R. Nah, gimana berarti ya? Tinggal kita terjemahkan, ini udah sama belum depannya? Sama nggak depannya, Nak? Sama nggak? Sama? Sama nggak? Sama nggak? Sama Iya. nggak? Iya, betul sama ya. Sama-sama. Sama-sama satu, betul. Kalau tadi clue-nya, kalau dia sama, maka tinggal menggunakan rumus apa? B. Min Hi, Min ber. ki Dua. ber Apa? dua Dua. Dua. Terus apa? Dua A. Akar. Dua akar A. akar Betul. A. Hanya begini kan tadi. Poin kedua, kalau apa tadi? Kalau A-nya yang depan A-nya ini besar. gede banget dibanding B, nggak banget-banget, pokoknya gede aja. Maka Limit jawabannya apa tak tadi? hingga. Tak hingga. Tak hingga, betul. Kan gitu, cuma gitu ya kan tadi. Yang ketiga apa lagi? Kalau A ternyata lebih kecil. Namanya lebih hanya kecil. lebih kecil Sama daripada dengan si nol. P, Minus tak hingga. betul, sama dengan Minus hingga 1. Nah, untuk kasus ini dan ini nggak usah kita pikirin. Kita yang dipikirin ini karena kondisinya masalahnya ini. Tinggal nyari B. B di sini nggak ada, yaitu B-nya sama berarti 0. B sama dengan 0 karena nggak ada. Benar nggak? Di depannya X kan nggak ada apa-apa nih, nggak ada X, nggak ada apa, Ada. 0. Hi-nya berapa? Hi-nya ada nggak depannya X di sini? Ada 0. Dua Ada, min 2. dua min dua A-nya berapa A-nya? Hanya X 0. satu 1. Satu. Depannya Satu. min kan? X kuadratnya 1. Tinggal masuk ke rumus. Rumusnya berapa? B. Dua 0. nol min dua B min Dua. I min 2, tulis hati-hati nulisnya ya. Kalau ada minnya dikurungin gini. min dua per dua kali akar 2 Dua. kali akar 1. dua akar satu Ya, Akar anggap aja. 1. Jadi di sini plus Nol. betul. Dua. Per Sama 2. dengan- dua satu Iya, betul. Selesai Yeay. ya. Hanya 1. Ternyata sangat gampang. Gitu nah cara nyarinya. Jadi kita harus berpikir gampang. ya. Jadi kita harus berpikir kalau bentuknya nggak sama seperti ini ya disamain gitu. Dengan cara kita harus lebih cerdas daripada soal. Kalau di sini cuma X, butuhnya X kuadrat, ya udah akarin kuadratin, selesai jadi sama gitu. Oke, Nak? Gampang ya? Halo? oke bu Insya Allah, Bu. Oke. Ibu, Allah. Kita balik ke PPT, kita cek apakah ada soal lagi. Kita cek lagi ya. Nah, jadi tadi jawabannya berapa ini? 1. Ya 1. Aduh. Oke, kita cek lagi. Ini menebak-nebak nilai ini. Ini dimasukin aja bisa ya? Itu garis bawah. Masukin aja, nggak usah Nak. Kalau bentuk ini antum masukin udah ada nilai, langsung masukin nilai. Oh iya. Nah, nilainya ada nggak? 9 tambah 7 di akar, ada nggak? 9. 7 akar. 9 tambah 7 akar. 3 per berapa nih? 16. 6. 4. X per 4. Berarti jadinya 3/4. Betul, 3 per 4 sih jawabannya. Siapa tadi jawab 3 per 4? Ibu tambah nilainya. Tegar. Tegar 2 kali nih aktifnya ya hari ini ya. Nggak 2 kali sih, banyak sih. Ya, tapi Ibu catat lebih dari 1. Oke, tadi mana ya kuadrat-kuadrat yang tak hingga? Bu, izin ke toilet, Bu, kebelet Iya. pipis. Oke. Oh, ini beda. Udah. Ini hot. Ini contoh-contoh hot. Jangan. Nggak usah dibahas sekarang. Nah, ini aja. Bentuk tak hingga, bentuk akar. Oke, silahkan. Siapa yang berani? Siapa yang mau mencoba? Sebelum Ibu kasih clue, silahkan tebak-tebak. Berapa jawabannya? Ayo, siapa yang bisa nebak? Satu. Bentar. Tuh, nggak ada satu. Ngaco. 4 akar 5 Bukan, Bu. 4 per 5 4/5, kita lihat. Setengah, Bu. 1/2.
Oke. 5/4 Satu Bu. per dua. Mas, Satu per dua. Pelu ngikutin Pelu. Oke, kita cek yang benar Ibu tambah nilainya. Kita cek ya. Ingat Ya. Enggak, Din. Enggak. harus bentuk kuadrat. Berarti ini kan sendirian, ya udah kita gabungin. Jadi bentuknya udah kuadrat kan? Benar? Ya. Heeh. Berarti Plus apa? 5x. 4x kuadrat. Kemudian ditambah 5x. 5x, betul. Nah, bisa nggak pakai rumus ini? Udah sama belum dia? Ya, udah. Udah sama nih depannya. Kita tinggal Udah, pakai Bu. rumus. Rumusnya apa? Ayo Ibu didikte. Siapa yang masih ingat? Oh, 2 P berarti kurang per P min 2 I akar A. per 2 akar A. Coba semua P ikutin, kurang semua A, ikutin 2. rumusnya. C min B 2 akar A. min 2 I akar per 2 A. akar A. Betul. B-nya yang mana yo? 5. Betul, itu sebagai B. Berarti 5. Lima. I-nya yang mana? 5 Ya. 2. 3. Ya, Bu. Yakin? Ya. Yakin 3. Ya. Ya, 3. Beneran. Min Oh, 3 Bu. 3 min 3 Oh, min 3. Ya, enggak ada. 3. Ingat, Ya. B Ya. sama I itu harus di depannya X. Emang ini ada yang di depannya X? Ya. Nggak ada, berarti 0. Enggak ada. 0. Ingat ya, B sama I itu di depannya X, gitu. 5/4. 5/4. 2, ini akar 4. 4. Jadi 5/4. Siapa yang tadi jawab 5/4? Weh, Ngaku. 5/4. Ana Bu. Siapa? Ana, Bu. Siapa? Yusron, Bu. Yusron. Faza Oke. absen 6. Jawabannya. Betul, 5/4. Gitu caranya ya. Jangan sok kalau lihat soal, tinggal gimana cara dia jadi bentuk kuadrat aja gitu. Oke. Satu lagi, mungkin ada yang mau nyoba bentuk kuadrat lagi. Oh, kita hapus dulu, kita clear. Nah, tadi ini udah dibahas. Yang belum dibahas, kita cek di atas. Ini udah belum ya tadi ya? Belum. Ayo, ini gampang. Siapa yang mau? 2. 4/2. Ada yang jawab 2. Oke. Empat sudah sama. 2 Bu, 2. 2, oke. 2, Bu. Oke. Ya, Bu. Oh, 2 Bu. Ya, Ya, 2 Bu. Yakin Bu. Oke, kita cek. Sudah sama belum depannya? Udah. Rumusnya apa rumusnya? Bareng-bareng B. coba. B. B. Kurang I per akar A. Betul. Kali akar A. Pinter. B-nya berapa yang depannya X yang di depan? 4. 3. Yang belakang 3. rumusnya. 5. 5 Min 5. per 2 akar berapa? 2 akar 2 akar Akar 4. Jadi di sini adalah 8. 4. Betul, siapa yang jawab 8/4. 2. Saya Bu. Pati Bu. Oke. Asli. Semuanya, Bu. Asli Semuanya. Semuanya, oke semuanya. Masa semuanya? Ya, Semuanya. yakin? Semuanya bertemu itu ya. Ya udah deh. Ya, Asli, Bu. 2. Nah ya, itu beberapa konsep. Sekarang silahkan nanti yang mau mencoba di PDF-nya, antum kerjain soal-soal di PDF itu, berapapun yang antum kerjakan, antum bisa share, bisa foto ke ibu, kirim ke ibu tambahin nilai antum. Kalau mau, kalau nggak mau juga nggak maksa. Tidak wajib. PDF-nya di mana, Bu? PDF-nya ibu kirim ke grup kemarin. Kalau lupa nanti ibu kirim lagi hari ini. Oke? Oke, Bu. Oke Bu. Kemarin yang ibu awal-awal antum udah hilang ya. Pasti udah hilang. kebubuk ya. Oke, sekarang ibu akan share penilaian hari ini. Kita lihat ya, siapa tadi yang aktif ngaku ya, jujur-jujur. Ibu akan menilai antum. Tunggu. Kita tutup dulu screen-nya, stop. Kita yang mana tadi ya penilaian ibu? Ada di sini. Oke, kita ternyata ibu bisa ngerekam pakai ini loh, pakai apa namanya ya? Presenter apa judulnya? Active presenter. Entahlah bisa nggak ya, tapi tadi bisa sih sedikit. Nanti dicek.
Ini dia. Ini nggak nak? Kelihatan nggak? Itu absen. Iya Bu kelihatan. Kelihatan apa? Absen ya? Absen. Berarti semua hadir ya? Iya. Buka Ya, Classroom. Sekarang kita Ibu Kesar ini kelihatan nggak? Salah. Kelihatan. MTK kelas 11 putih, layar putih kelihatan? Layar putih. Iya. Iya Bu ya. Nah, kita akan nilai jujur ya. Di GC tadi satu orang aja yang tidak ada. Siapa tadi? Muhammad? Sultan Zarfan. Sultan Zarfan Iya. sakit Bu. S. Di Zoom semua yang nggak ada. Siapa yang nggak ada di Zoom nak? Cek temannya. 25. Ada 25, 24 berarti sama Bu Cahaya. Yang nggak ikut Zarfan. Tadi yang barusan keluar ada 3 sih. Ada Syafiq, Akmal, sama Razik. Keluar kenapa nak? Udah selesai belajar. Nggak tahu di pertandingan ini nggak keluar Bu tadi. Akmal. Siapa nih? Tunggu dari awal. Nomor absen berapa Keluar nih yang nggak ada? aja. Nomor 12. 12. Nggak ada kemana ya? nggak tahu tadi keluar. Tadi sebelumnya ikut, di tengahnya keluar. Oke, ikut. Keluar Zoom. Jam berapa ya? Nggak tahu ya. Nggak tahu Bu tadi. Oke, terus siapa lagi? Nomor 18 sakit Bu. Sakit Sakit. ya. Terus siapa lagi nih? Udah. Syafiq sebelah nomor 18 keluar tadi. 18 Sultan ini. 19. Sebelah nomor 19 Bu. Oh, tadi ada ya. Ada. Mungkin jaringan kali ya. Keluar sebelum selesai. Mungkin jaringan. Tapi tulis aja deh. Tanda tanya gitu ya. Nah, ini juga sama. Ini tanda tanya. Tanda tanya. Oke. Yang aktif Satu tadi lagi, Bu. siapa lagi? Syawal Muhammad Razik Bu. Kemana nih? Tadi ikut terus keluar. Keluar. Oke. Nggak tahu. Terus siapa lagi udah? Udah ya? Udah Bu. Oke, yang aktif. Tadi kan kita aktifnya Ibu tulis ada Yuda, ada dari Adnan dulu. Adnan tadi aktif nggak? Ikut jawab nggak? Enggak Bu, tadi Oke. nggak jawab. Oke, nggak apa-apa. Tapi lain kali ikut ya biar dapat dari Anwar. Ya Bu. Yang tadi terakhir 2. Anwar, Darir ikut. Dive Kenapa Bu? ikut jawab nggak tadi? Ikut tapi salah Bu. Oke. Nggak apa-apa dah. Yang benar Ibu tambahin 2 nih. Terus Zikru di sini nggak ada sih Zikru. Zikru? Ada Bu. Ya Bu. Jawab nggak tadi nak? Apa liatin Bu? Ikut jawab? Enggak. Oke, Masih nggak apa. Nanti lain kali ikut ya. Faza, Fatan, ikut jawab nggak? Jawab Bu. Oke, sebutin absennya ikut jawab. Silahkan sebutin absennya. 28. 28, ikut jawab bener nggak? Yang 5/4 tadi Bu. Oke, benar. 2. Terus nomor berapa? 26 Bu. 26. Benar? 3/4 sama yang ini. 3/4 sama yang itu Bu, yang setengah akar 2. Oke. Siapa lagi nomor absen berapa lagi? 27. Nomor 11 Bu. 27. Salah. Yuda udah dicatat. Siapa lagi? Absen 8 Bu. Berapa? Benar? 1. Absennya yang soal terakhir. Oke, 2. benar. Nomor 2. Nomor 11 6 Bu. Nomor 3. 6 ya. Berapa? 6. Iya tadi yang terakhir 2. Oke. Siapa lagi? Nomor 3 Nomor Bu. 11 Bu. Salah. Nomor absen? 11. 11. Salah Bu. Tadi. Oke, tapi aktif kan? Nomor berapa lagi? Udah. Tegar tuh nomor berapa? Tegar, Adin, Yusron. 28 Bu. Yusron 28. Hadin belum Bu tadi. Hadin Hadin belum. Hadin absen 9. Hadin yang 1 Bu, Hadin yang 1. Oke, nomor 9. Oke, siapa lagi nih yang belum nih? Udah, Tegar udah ya, udah ya. Udah. Udah, ini aja ya. Semoga Ibu nggak salah catat, semoga benar nih, nggak ada yang kelewat. Nah, Amin. Amin. Jadi ini setiap hari seperti ini, dan Ibu akan menerapkan nilai yang paling aktif itu yang insya Allah yang akan dapat yang lebih baik gitu. Jadi
Silahkan antum upayakan gimana cara supaya antum paham dan juga berusaha untuk memahaminya. Itu Ibu sangat hargai. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf waktunya melebihi 3 menit. Semoga bermanfaat. Ibu tutup ininya. Selamat belajar. PDF. Iya, PDF Ibu kirim lagi ya. Selamat. Di grup Selamat. udah ada. Selamat belajar, selamat istirahat. Kirim sama Rasid. Ya, terus sekalian deh Ibu pesen deh nanti jam berapa ya? Jam 13. Antum biasanya itu sebenarnya tidur atau ngerjain tugas sih, Nak? Kok ada yang Tugas. Kerjain. Oke. Laporan ya jangan lupa ya. Karena itu tidur, Bu. karena itu gini, Nak. Ibu setiap hari habis ngajar tuh selalu ditanya guru piket. Nah, guru piket nanti mendata plus dilaporkan ke sekolah itu jadi nilai antum, Nak. Itu nanti disebarkan ke guru-guru untuk dijadikan nilai keaktifan harian. Gitu. Artinya apa? Kalau udah sudah disetor itu nggak bisa dibalik, nggak bisa dicabut gitu. Udah sekarang dimasukin gitu. Jadi selamatkan diri antum dan juga teman-teman antum. Itu aja ya. Kita akhiri dengan doa majelis dan juga istighfar. Assalamualaikum. Amin. Semoga barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya nambah. Amin. Ya, Afwan. Duluan ya Ibu. Tadi kami dimatiin nge-lag. Duluan, Bu. Oke, nak ya silahkan. Hati-hati di jalan ya. Iya Bu, permisi. Iya. Siap. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapain? Nih,